Oke, siap. Yang tadi, yang nomor 1 yang gue kirim. Oke, buka mic-nya, Dek. Udah? Oke. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Yang dengar suara saya coba lambaikan tangannya yuk. Shalom. Shalom. Ada yang di rumah, saya lihat ada yang di mobil. Wah, ada yang di kantor mungkin. Ya boleh dibuka gambarnya biar kita bisa saling memandang gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali berkumpul. Nggak terasa ibadah persekutuan kita ini sudah masuki minggu yang keempat. Sudah 1 bulan pelayanan ini Bapak Ibu Saudara. Saya terus berdoa biar kiranya setiap pelayanan, setiap benih firman Tuhan tidak menjadi sia-sia yang kita terima, tetapi boleh terus masuk dalam setiap hati orang-orang yang percaya. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Engkau adalah bagian kami Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami nyatakan dengan iman bahwa Engkau sungguh teramat baik. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memulai ibadah ini. Tuhan, urapi kami masing-masing pribadi. Kami minta Tuhan Engkau tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Boleh berjalan sesuai rencana dan kehendak-Mu. Sembuhkan yang sakit. Kalau ada di tengah-tengah kami yang berbeban berat, Engkau beri kekuatan. Kalau ada daripada antara kami yang membutuhkan jawaban, Kau berikan jawaban bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Bagian kita adalah Tuhan. Dan janji kita kepada Tuhan adalah untuk tetap berpegang kepada setiap firman-Nya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku
ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita ulang lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, segala perkara, segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu menutupnya. Mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang membuka pintu dengan iman, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Dengan iman, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau tempat perlindungan kami, Kau tempat perteduhan kami, Kau kota benteng kami. Haleluya. Syukur bagi
bagimu Tuhan, syukur bagimu Kristus. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, selamanya Kau baik. Haleluya. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Kaulah tempat perlindungan kami, Kau kota benteng kami, Kau bagian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Kami bangga, kami punya Tuhan yang besar. Kami bangga, kami punya Tuhan yang hebat. Kami bangga, kami punya Allah yang mengerti setiap kebutuhan kehidupan kami ya Bapa. Kami hidup karena percaya. Kami hidup karena iman di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ayo Bapak Ibu Saudara, dengan iman sama-sama katakan,
Malam hari ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupanmu hari-hari ini? Sakitkah? Hutangkah? Ekonomi atau persoalan apapun juga? Yang mungkin kau pikir hal itu lebih besar dan sukar untuk engkau lewati. Tapi malam hari ini, ayo Bapak Ibu Saudara, dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup untuk membela kehidupanku. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, ayo buka tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan iman kita bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Harimu sekali lagi, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu hati kami disegarkan lewat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Nyatakan apa yang Engkau ingin nyatakan bagi kami. Kalau ada dari antara umat-Mu yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini, sedang sakit, darah Yesus menyembuhkan secara sempurna ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau teduhkan hati kami biar kira setiap benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah manis dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Apa suara saya kedengaran? Coba sekali lagi, saya mau sapa Bapak Ibu Saudara. Shalom, yang dengar suara saya coba lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan saya percaya, sekalipun kita dibatasi oleh jaringan telepon, hanya dibatasi lewat internet, saya yakin dan saya percaya hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Amin, amin. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita ini sudah masuk minggu yang keempat. Sudah masuk minggu yang keempat, sudah 1 bulan ya, nggak nyangka Bapak Ibu Saudara. Saya lihat begitu banyak campur tangan Tuhan dalam pelayanan ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus dukung pelayanan ini dalam doa, dukung pelayanan ini dalam perenungan waktu-waktu teduh Bapak Ibu Saudara, bahwa biar kiranya pelayanan ini boleh banyak menjangkau orang dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin, amin. Selama hampir 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara, saya melayani tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ada berenam, kami melayani berenam. Tadi bersama dengan saya ada adik saya Julie ya sebagai singer, ada sahabat saya Seng Mait yang memainkan piano, ada adik saya Grace yang mengatur multimedia supaya berjalan dengan baik. Ada Rocky di sound system. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau perkenalkan supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya ini nggak sendirian. Juga ada istri saya sebagai pembawa syafaat. Ya, jadi kita ini tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara. Tidak semua tubuh Kristus itu jadi kepala. Tidak semua tubuh Kristus itu adalah mata. Tetapi setiap kita punya fungsinya masing-masing. Amin. Termasuk kita semua dalam keluarga. Seorang perempuan dalam keluarga jadi ibu, seorang pria menjadi ayah. Ya. Yang bertugas bertanggung jawab menjadi seorang imam itu ayah, bukan ibu. Karena itu adalah kodratnya, itu seharusnya. Nah, sama seperti pelayanan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dibantu oleh banyak sekali sahabat-sahabat dan keluarga saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo ajak yang lain. Mereka yang belum kenal Tuhan, mereka yang putus harapan, mereka yang kehilangan iman, ajak. Mari kita bersela. Bersela itu beristirahat dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, pelayanan ini tidak mencangkup sebuah gereja, 1-2 gereja, tidak. Tetapi mencangkup semua orang Kristen yang mau menyaksikan dan mau mengikuti dan mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita belajar kisah Nabi Elia bagian kedua. Hari ini kita mau belajar Elia bagian ketiga. Elia minggu lalu kita belajar bahwa Elia ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan dari seorang janda. Hari itu di seluruh daerah di bangsa Israel, seluruh daerah itu mengalami kekeringan. Kalau saya pakai bahasa yang lebih sederhana, mengalami krisis moneter. Susah bukan di satu keluarga, tetapi kesusahan ini dialami oleh seluruh bangsa. Kering,
haus karena tidak ada air. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Air menjadi barang berharga untuk mereka yang hidup pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita 2 minggu berturut-turut kita belajar tentang Elia, bahwa Tuhan memelihara Elia. Waktu Elia berani untuk taat dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya berdoa biar kiranya pemeliharaan Tuhan yang sempurna pun ada bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ada bagi saya, ada bagi seluruh para pelayan Tuhan. Waktu kita berani taat, waktu kita berani untuk melakukan firman. Yang mengerti katakan amin. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 17. Ayatnya yang ke-17. Pelan-pelan kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Setelah banyak peristiwa yang dialami oleh janda di Sarfat bersama-sama dengan Nabi Elia, kali ini dia alami persoalan yang begitu lebih pelik lagi, yaitu apa? Anaknya sakit. Anaknya sakit. Bukan cuma sakit Bapak Ibu Saudara, tetapi Alkitab mengatakan bahwa anaknya sakit sangat keras, sakit besar, sakit banyak. Kalau kata orang Kupang gitu ya, sakit banyak. Kalau kita bayangkan ya Bapak Ibu Saudara ya, di ayat 16 ini pemeliharaan Tuhan kepada Elia dengan perempuan Sarfat ini, dengan janda di Sarfat dan anaknya ini begitu luar biasa. Minyak dalam buli-buli, tepung tidak pernah habis. Akhirnya apa? Waktu mujizat terjadi, iman mulai timbul, iman mulai muncul, perlahan-perlahan mulai lahir iman. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, memang setiap saat, memang setiap kali, setiap waktu Bapak Ibu Saudara, sampai menjelang akhir hidup kita, akan terus menerus Bapak Ibu Saudara, iman kita diuji Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan pernah kita punya mindset, paradigma cara berpikir bahwa ketika kita sudah jadi orang Kristen, ketika saya sudah menjadi pengikut Yesus, saya sudah melayani Tuhan, otomatis hidup saya tanpa persoalan, otomatis hidup saya tanpa masalah, otomatis hidup saya tidak lagi ketemu dengan yang namanya kesulitan ekonomi ataupun sakit penyakit. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi senantiasa dalam pengiringan kita kepada Kristus Bapak Ibu Saudara, kita akan terus diuji. Tujuannya apa sih Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan kayaknya uji saya terus? Ada satu tujuan Tuhan yang perlu kita catat Bapak Ibu Saudara. Adalah apa? Untuk terus memproses manusia rohani kita. Sehingga gak ada lagi kebanggaan dalam dunia ini. Waktu kita makin hari makin diuji, setiap hari ketemu dengan problem, persoalan. Saya yakin setiap persoalan dan masalah pasti membuat kita jadi dewasa. Amin. Membuat kita jadi tough. Membuat kita menjadi juga berhikmat. Pernah gak Bapak Ibu Saudara waktu ketemu dengan satu persoalan, setelah masalahnya selesai, akhirnya kita dapat satu hikmat yang baru. Oh ternyata ada rencana Tuhan yang indah dalam masalah ini. Kita dapat satu hikmat, kita dapat satu nilai yang baru waktu kita selesaikan satu persoalan. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita alami persoalan yang terus menerus menguji iman kita, itu akan mendatangkan hikmat bagi kita. Hari itu pemilik rumah, sang janda Sarfat ini, waktu imannya sudah tumbuh, Tuhan izinkan anaknya untuk sakit.
Tuhan izinkan anaknya untuk sakit. Bukan cuma sakit Bapak Ibu Saudara. Dikatakan kayak gini. Sangat keras sampai tidak ada lagi nafasnya. Ayat 18. Sang janda Sarfat ini ngomong gini sama Elia. Apa maksudmu datang ke sini ya abdi Allah? Datang ke sini engkau untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Halo? Buat apa engkau datang ke sini? Sekarang akhirnya anakku mati. Pernah gak Bapak Ibu Saudara alami kehidupan seperti dalam posisinya Nabi Elia? Waktu kita sudah bertobat, waktu kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kenyataannya ternyata menurut ukuran manusia ya, pertobatan kita ternyata menjadi masalah di rumah. Ternyata setelah kita bertobat, suami kita malah di PHK. Setelah kita hidup kudus, menjaga lidah, tingkah laku, anak kita malah sakit. Waktu kita hidup benar, ambil keputusan, sekarang saatnya saya mau melayani Tuhan. Sekarang saya ambil waktu untuk hidup benar lagi. Saya nggak mau sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Kenyataan malah sekarang ekonomi. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau itu kita alami, kalau itu sedang kita alami, jangan kita kaget Bapak Ibu Saudara. Ribuan tahun yang lalu pun ternyata sudah dicatatkan. Waktu orang sudah taat sama Tuhan, waktu seseorang sudah ambil sikap. Lihat loh, janda Sarfat ini hebat loh Bapak Ibu Saudara. Dia berikan apa yang ada padanya, bukan dari kelimpahannya. Yang sisa pas-pasan dia berikan kepada Elia. Tepung dan minyak dia buat roti buat Elia. Imannya iman yang nekat Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata di ujung jalan dia alami persoalan. Kalau hari ini kita alami sama seperti apa yang dialami perempuan janda Sarfat ini, jangan kita kaget. Jangan kita langsung marah sama Tuhan. Tuhan, saya udah ikut ibadah Sela. Saya sudah melayani. Amin. Kita lihat ada rencana bagi kehidupan janda Sarfat. Ini kita alami persoalan juga rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Elia, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil pangkuan perempuan itu dan membawa naik ke kamarnya di atas dan membangun anak itu di tempat tidurnya. Elia bawa anak itu, Bapak Ibu Saudara. Dia punya tujuan kepada anak itu. Baca ayat 20. Sesudah itu dia berseru kepada angkatnya. Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini juga? Menerima aku sebagai penumpang dengan bunuh anaknya. Kalau saya Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, saya pun juga pasti akan malu hati seperti Elia ini Bapak Ibu Saudara. Ternyata kedatangan saya sebagai hamba Tuhan bukan membawa sukacita menurut ukuran manusia. Malah anaknya malah sakit gitu loh. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, awal-awal waktu saya tahu tuh saya tinggal di rumah seseorang, di rumah keluarga saya di daerah Audian. Sang pemilik rumah ini sakit. Loh, sakit. Aduh. Akhirnya saya ambil sikap untuk berdoa. Saya ambil sikap buat berdoa. Loh,
Tuhan, saya minta Tuhan belas kasihan-Mu turun bagi koko saya. Tuhan sembuhkan. Waktu saya berdoa, tidak langsung Tuhan jawab Bapak Ibu Saudara. Dia malah bilang kayak gini, saya sudah gak pernah sakit penyakitnya ini udah gak pernah kumat selama beberapa tahun. Nah saya baru ingat Bapak Ibu saya tinggal di situ baru beberapa minggu. Waduh, saya jadi apa ya kalau saya bilang ya, jadi malu hati. Apa gara-gara saya kah jadi susah? Gitu. Tapi saya nggak mau mengecilkan iman sama Tuhan. Tuhan minta sama seperti apa yang dilakukan bagi anak daripada janda Sarfat ini. Elia berdoa Bapak Ibu Saudara. Elia berdoa. Dan Tuhan tolong. Dan Tuhan dengar apa yang Elia doakan. Hari ini saya bersama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita alami persoalan, kita masalah. Perhatikan ayat 20. Perhatikan ayat 20. Apa yang Elia lakukan? Elia berseru pada Tuhan. Waktu kita alami masalah persoalan kehidupan yang berat, gak ada cara yang saudara selain kita berseru kepada Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ku berseru Yesus. Dengar doaku. Jawab doaku. Perhatikan doaku. Saya bilang Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita datang ke Tuhan itu apa adanya saja. Gak perlu bawa embel-embel kita punya harta apa. Gak perlu kita bawa embel-embel kita punya jabatan apapun juga Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan bagaikan anak yang datang kepada papanya. Bapak Ibu Saudara, saya nih lari-lari dari tadi bawa anak saya. Ini ada Giovanno, ini lagi. Mereka nggak takut Bapak Ibu Saudara, padahal bapaknya lagi khotbah. Mereka nggak takut. Kenapa? Karena mereka memukul mereka. Mereka tahu Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, datanglah bagaikan seorang anak yang datang kepada bapaknya. Jangan datang sebagai seorang yang merasa kita ini berjasa sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bilang sama Tuhan, Tuhan tahu toh persembahan saya banyak buat pekerjaanmu. Tuhan tahu toh pengorbanan saya besar buat pelayanan di gereja. Tuhan tahu toh apa yang saya lakukan selama ini buat pekerjaanmu di muka bumi. Gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Gak bisa begitu. Makanya datang kepada Tuhan apa adanya bagaikan seorang anak datang kepada bapaknya. Apa adanya. Apa adanya. Elia mempraktekkan, Elia berikan kepada kita sebuah cara Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki masalah dan pergumulan, yaitu apa? Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Suami istri alami masalah. Keluarga alami persoalan dalam kehidupan. Suami istri doanya sepakat. Doanya sepakat. Waktu saya mau mulai pelayanan ini, berdoa sama istri saya ajak istri saya berdoa. Gak cuma istri saya, tapi saya ajak juga 2 anak saya berdoa. Pastor, itu anak kan masih bayi, masih kecil. Bapak Ibu Saudara, biar masih kecil pun mereka punya iman. Amin. Jadi kita libatkan mereka buat berdoa. Waktu saya mau mulai pelayanan
Suara saya terdengar? Oke, good. Jadi waktu memulai pelayanan ini Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama istri saya, ayo kita doa sepakat. Kita doa sepakat. Jadi saya bilang, sudah mulai saja. Kalau ada orang 5 orang pun kita mulai. 3 orang pun kita mulai, nggak masalah. Yang penting kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara, waktu kita alami pergumulan masalah hidup yang berat, suami istri berdoa sepakat. Amin. Doa sepakat. Beriman sama-sama, ajak anak di rumah berdoa. Melihat pertolongan Tuhan yang besar, pasti Dia sediakan bagi kehidupan kita. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo Bapak Ibu Saudara berseru sama Yesus, berseru kepada Tuhan. Seperti Elia hari itu, dia berseru kepada Tuhan. Dia panggil nama Tuhan Allah Israel. Ayat 21 perhatikan. Ia mengujurkan badannya di atas anak 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ya Tuhan Allahku, berseru sama Tuhan. Saat ini roh perlu kita tanamkan dalam kita Bapak Ibu Saudara. Ketemu masalah, ketemu persoalan, jangan telepon langsung orang hebat. Jangan telepon langsung orang yang kita kenal. Wah, punya jaringan yang luar biasa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ketemu persoalan, ketemu masalah, langsung berseru sama Tuhan. Panggil nama Yesus. Amin. Amin. Jangan langsung cari handphone. Telepon bos A, bos B, bos C. Telepon angkat. Bos, saya punya masalah, tolong dulu bos. Wah, kita seberapa banyak pun kita punya keluarga, punya jaringan Bapak Ibu Saudara, itu nggak mungkin bisa selalu menolong kita punya persoalan. Amin. Malahan akan dibuat Tuhan mereka itu tidak mau menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, waktu kita ketemu masalah, ketemu persoalan, lihat Elia. Ayat 20 dan 21. 2 kali diulangi bahwa Elia berseru kepada Tuhan. Ayo berseru sama Tuhan. Berseru sama Yesus. Panggil namanya. Dan Dia akan menjawab setiap doa kita. Amin. Amin. Berseru sama Yesus. Percaya bahwa Dia mendengarkan. Dia bukan Allah patung. Dia bukan Allah kayu, bukan Allah batu, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, tidak. Dia adalah Allah yang transenden, yang gak bisa kita pegang. Tetapi Allah yang adalah imanen, yang bisa kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayo berseru sama Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Berseru sama Tuhan. Ayat 22, perhatikan.
mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia kembali hidup kembali. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Waktu Elia berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Sekarang waktu Bapak Ibu Saudara berseru sama Tuhan, dengar, ada janji yang pasti, yaitu apa? Bahwa Tuhan akan dengarkan setiap seruan doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ayo tetap percaya. Di tengah-tengah dunia yang pasti dan tidak jelas. Saya tahu keluarga saya yang di Timor Leste ini sedang lockdown, sana sini susah mungkin ya. Covid sana sini. Sama seperti kita yang di Indonesia ini pun PPKM. Ya diperpanjang sana sini. Usaha juga jadi susah, kemana-mana juga jadi susah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesulitan, tetap taruh pengharapanmu kepada Allah. Di tengah-tengah persoalan yang begitu berat, hiruk pikuk masalah hatimu, tetap pandang Allah. Tetap jadikan Allah sebagai tempat perlindungan yang indah. Amin. Bagian terakhir, Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Katanya, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Kadang-kadang memang masalah hidup Tuhan izinkan terjadi supaya kita boleh melihat. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, betapa besar pertolongan Tuhan yang Dia sediakan dan Dia akan berikan bagi kita. Amin. Amin. Setelah kita lolos, setelah kita selesai dari masalah yang pertama, kita masuk lagi dalam masalah yang kedua, yang nilainya, yang beratnya jauh lebih susah daripada masalah yang sebelumnya. Sama seperti janda di Sarefat ini. Lebih berat, anaknya mati Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan, hal itu diizinkan Tuhan supaya dia melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-23, tidak ada kata-kata dari perempuan ini yang mengeluarkan bahwa benar-benar engkau adalah abdi Allah. Tidak ada. Bahwa benar-benar engkau adalah suruhan Tuhan dan mampu melakukan mujizat. Tidak ada. Tetapi perikop 17 ini, 1 Raja-Raja 17 ini ditutup dengan ucapan syukur dari janda Sarefat ini kepada Allah, bahwa apa yang diucapkannya itu adalah benar. Kita akhiri bagian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar dan Dia tidak pernah lalai dan Dia tidak pernah lupa akan kita. Dia selalu ingat akan janjinya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Jadi hari ini masalah apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, ayo berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dia akan mendengarkan. Dan Dia akan menolong. Dan Dia akan menjawab setiap doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ya mengerti, lambaikan tangannya. Amin. Berseru sama Tuhan. Kalau suamimu belum bertobat, ibu-ibu, berseru sama Tuhan. Tua, kalau berseru sama mertua, ibu-ibu malah akan dinasehati. Mungkin karena kamu begini, karena kamu begini, karena kamu begini. Tapi berserunya sama Tuhan. Bapak-bapak yang masalah dalam
bisnis, dalam pekerjaan, berseru sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita bilang, kadang-kadang nolong istri malah jadi apa? Malah jadi marah-marahin kita kehidupan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pendengar yang setia. Tuhan adalah pribadi yang mengerti kehidupan kita. Amin. Amin. Waktu orang hina kita, orang fitnah kita, kita cerita lagi sama orang, ternyata keadaan kehidupan kita, masalah hidup kita, jadikan bahan cerita, dijadikan bahan gosip. Aduh, saya bilang, sudahlah Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang, ada masalah, ada persoalan, berserunya sama Tuhan. Dia mengerti apa yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dua-dua di hadapan. Tuhan Yesus setia. Oh, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dengan iman katakan, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Dengan imanmu katakan, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari buka tangan Bapak Ibu Saudara dua-dua di hadapan Tuhan. Ushikidara laba tikidara laba sikidara laba 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 laba. Shikidara laba tikidara laba sikidara laba 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 laba.
Haleluya, 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 haleluya. 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 Bapak, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang membuka tangannya dua-dua di hadapan-Mu ya Bapak. Engkau tahu pergumulan hidup yang mereka alami ya Bapak. Pergumulan bisnis, ekonomi kah? Masalah hari lepas hari kah? Masalah keluarga, suami ataupun istri, ataupun anak-anak yang alami persoalan. Di dalam nama Yesus Kristus, pertolongan yang sempurna Tuhan sediakan, anugerah Tuhan yang sempurna Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, anugerah Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, sakit kepala, sakit di bagian leher. Kalau ada dari antara Bapak Ibu Saudara sakit stroke, sakit kanker, kanker, tumor di bagian perut, kaki, ginjal atau apapun juga, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Apapun posisimu, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Angkat tangan kirimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan kanannya di bagian tubuhnya yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, sakit kepala, sakit leher, sakit tenggorokan, dada, pinggang, perut, stroke, kaki, ginjal atau apapun juga. Di dalam nama Yesus Kristus, hai penyakit, engkau tidak layak ada di tubuh anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Disembuhkan lewat darah Yesus. Setiap dari antara kami ya Bapa, sehat sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bayi-bayi yang ada dalam perut, yang ada dalam kandungan, diberikan kesehatan pertumbuhan yang baik. Mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Boleh lahir menjadi anak-anak yang hebat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar kiranya setiap benih firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah manis untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Malam hari ini ya Bapa, kami semua akan kembali untuk beristirahat. Kami minta Roh Kudus Engkau pimpin istirahat kami. Kami boleh istirahat dengan baik. Dan izinkan kami besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dua-dua. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan perhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dibuat Tuhan hidupmu terus naik dan tidak turun. Dijadikan Tuhan engkau kepala dan bukan ekor. Yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil. Persekutuan dengan Allah, Bapa, Putranya, juga Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini, esok lusa hingga Maranatha. Kristus datang, jemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Pengumuman Bapak Ibu Saudara. Pertama, bahwa ibadah Sela ini akan ada setiap Kamis malam, ya. Jam 6 waktu Jakarta, atau jam 7 waktu Manado, atau jam 20 waktu Timor Leste atau waktu Papua. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa ajak keluarganya untuk boleh join dan bergabung dalam ibadah ini. Juga ada pelayanan doa, konseling, dan baptis selam. Bapak Ibu Saudara bisa hubungi nomor saya. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, saya mengumumkan kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut masuk dalam grup persekutuan Sela, Bapak Ibu Saudara boleh WhatsApp saya pribadi. Nomornya ada di layar itu. Nanti saya akan masukkan Bapak Ibu Saudara ke dalam grup. Ya, untuk menerima informasi, untuk menerima saat teduh setiap pagi. Itu saja pengumumannya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh dibuka mic-nya, Grace? Tuhan berkati semuanya, selamat istirahat. Biar aja.